Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Solika Indriani NIM 04, Dela Ika Irmayanti NIM 06, Ispina Malia NIM 10, dan Siva Aulia NIM 20. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kode etik profesi keguruan. Langsung saja. Yang pertama, terdapat pengertian dari kode etik guru. Nah, secara harfiah, kode artinya adalah aturan, dan etik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Pada tahun 1962, Hornby dan kawan-kawan mendefinisikan mengenai kode etik. Yang pertama, code as collection of laws arranged in a system or system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people. Yang artinya, kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang. Yang kedua, ethic as a system of moral principle, rules of conduct, yang artinya etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, aturan dari tingkah laku. Nah, kode etik guru Indonesia atau KEGI atau nama lain yang sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejawantakan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Nah, kode etik profesi keguruan ini merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Disinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat, serta dengan misi tugasnya. Nah, menurut Oteng Sutisna, bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam pendidikan peserta didik. Maksud dan tujuan pokok dari diadakannya kode etik ialah untuk menjamin supaya tugas pekerjaan keprofesian terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memberikan imbalannya, baik yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya yang berupa finansial maupun secara sosial, moral, kultural, dan lainnya. Nah, pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa, dan akredibilitas pribadi dan keprofesiannya, serta hak dan imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban atas jasa pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Eka Irmayanti, NIM 6. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Indri, yaitu mengenai isi kode etik guru. Yang pertama, yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yaitu seperti halnya guru itu menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing, serta guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi jasmaniah dan rohaniah bagi anak didiknya.
Untuk yang kedua, yaitu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Seperti halnya yaitu guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing, serta guru harus memiliki sifat yang luas dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya anak masing-masing. Yang ketiga yaitu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Contohnya yaitu komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang, serta guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing. Yang keempat yaitu guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilannya proses belajar mengajar. Seperti halnya yaitu dengan menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga hal tersebut menjadikan anak didik menjadi betah untuk belajar. Yang kelima yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Nah, seperti halnya yaitu guru menciptakan kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan orang tua murid dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Yang keenam yaitu guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Seperti halnya yaitu membaca buku, mengikuti lokal-lokal karya, seminar, dan pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya, serta mengikuti penataran dan pengadaan kegiatan-kegiatan penelitian yang ada di luar ya. Nah, yang ketujuh yaitu guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. Seperti halnya guru itu saling bertukar informasi dan pendapat. Yang kedelapan yaitu guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Seperti halnya guru itu menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud untuk membina profesi dan pendidikan pada umumnya. Yang kesembilan yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Contohnya yaitu guru melaksanakan tugas profesional dengan cara disiplin dan rasa pengabdian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isvina Malia. Selanjutnya, saya Isvina Malia akan menjelaskan mengenai fungsi kode etik guru. Untuk fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi prinsip dan normal moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau murid, sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Fungsi kode etik guru itu sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, dengan adanya kode etik guru ini diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status sebagai guru profesional. Kode etik ini juga diharapkan para guru dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Nah, pada dasarnya ini kode etik guru memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Selanjutnya, sumber kode etik guru. Dalam proses perumusan harus bersumber dari hal-hal berikut. Nah, sumber kode etik guru itu diambil nilai agama dan Pancasila, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi
perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, untuk pelaksanaan kode etik guru ini masih ditemukan sejumlah kendala seperti pendidikan dan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru, dan kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Namun, guru, pemerintah, dan pihak terkait harus tetap optimis dan tetap semangat untuk bekerja sama menciptakan upaya dalam proses pelaksanaan agar pelaksanaan kode etik guru dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia, NIM 20 dari kelas Tadris Biologi A4 TPR. Di sini saya akan mengajukan penjelasan dari Mbak Isvina Malia mengenai pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi gurunya. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi, profesi, dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Selanjutnya, ini ada rumusan kode etik profesi guru Indonesia pada Kongres PGRI pada tahun 1989 yang sebelum direvisi. Ini ada pasal 789 kayaknya. Pada pasal 8 ini mengenai pelanggaran kode etik guru. Pasal 8 ayat pertama, pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar kode etik guru di Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ayat yang ketiga, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya, pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Ini ada beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi guru, diantaranya yaitu yang pertama, ada idealisme dalam kode etik profesi, tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi ini bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai. Jadi, pada yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Yang keempat, ada memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang dari kode etik. Bagi guru yang melanggar pelanggaran guru ini mendapatkan sanksi. Sanksi pelanggaran guru etik guru itu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Kasus pelanggaran kode etik ini akan ditindak dan dinilai oleh suatu badan yang menangani tentang sanksi pelanggaran kode etik ini, yaitu Dewan Kehormatan atau Komisi Khusus, biasanya Dewan Kehormatan Guru. Biasanya kode etik ini berisikan dengan ketentuan-ketentuan profesional seperti jika ada teman gurunya yang melanggar kode etik guru, ini bisa melaporkan, tetapi dipandang dari kegiatan sehari-hari dalam praktikum sehari-harinya itu rasa solidaritas antar guru itu tinggi sehingga tidak ada atau tidak berani melaporkan teman sejawatnya yang melakukan pelanggaran kode etik guru. Ini ada contoh kasus dari pelanggaran kode etik guru. Ini ada yang ringan, sedang, atau ada yang juga berat. Itu ada guru memposisikan diri sebagai penguasa, itu dia memberikan sanksi atau semena-mena terhadap muridnya.
Terus ada guru tidak memahami karakteristik pada anak didik ini termasuk dalam pelanggaran kode etik guru yang ringan. Terus guru tidak menunjukkan sifat kejujuran, guru tidak mengajar sesuai dengan bidangnya, seperti bidang si guru ini bidangnya matematika, tapi dia mengajar bahasa Jawa atau yang lainnya. Terus guru tidak mengkomunikasikan perkembangan dari si peserta didik kepada orang tuanya, sehingga orang tua si peserta didik ini tidak mengetahui dari anaknya. Terus guru tidak menumbuhkan sifat rasa kepercayaan dan penghargaan terhadap si peserta didik. Terus ada juga hubungan antar guru yang tidak harmonis seperti saling menjatuhkan. Terus ada contoh kasus yang termasuk pelanggaran yang berat. Ini di sekolah SMAN di Ternate. Ini ada seorang guru lepas honorer itu memukul si peserta didik yang tidak mengenakan seragam batik karena yang diperanakan gurunya. Pada saat itu ada upacara di sekolahnya, dan si guru tersebut itu memukul peserta didik sampai dia meninggal. Kronologinya itu pada awalnya si guru itu menampar si peserta didik, dan peserta didik tersebut itu hendak membalas perbuatan si guru, tetapi si guru itu langsung memukul peserta di bagian kepala, sehingga korban mengalami luka di bagian bawah mata dan di bagian kepala bagian kiri. Lalu si korban tersebut mengeluh kepalanya pusing dan hidungnya mengeluarkan berdarah. Lalu dari pihak sekolah melarikan peserta didik tersebut ke rumah sakit yang terdekatnya, tapi alhasil tidak terselamatkan. Lalu si guru yang memukul tadi itu dikenakan sanksi berat karena dia juga melanggar kode etik guru, melanggar hak asasi manusia, melanggar penganiayaan dan juga perlindungan anak. Dia juga dikeluarkan dari pihak sekolahnya. Kan bisa tidak harus dengan kekerasan. Si peserta didik tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan itu tidak harus dengan kekerasan, tetapi juga bisa diingatkan dengan secara halus.